para sahabatnya untuk berangkat menyusul rombongannya Sayyidina Utsman. Sampai di Hudaybiyah ternyata Sayyidina Utsman masih ada. Ya, kemudian mereka baginda Nabi SAW mengundang para sahabat untuk berbaiat. Ayo baiat, kata baginda Nabi, di bawah satu pohon. Ya, satu pohon yang rindang di daerah Hudaybiyah itu. Ya, akhirnya diadakan baiatul ridwan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah di atas tangan-tangan mereka yang sedang berbaiat. Kalau orang baiat kan mesti salaman. Jadi satu sama lain salaman. Waktu itu baginda Nabi SAW membaiat 1.400 kaum muslimin untuk memerangi orang kafir Quraisy. Jadi berbaiat 1.400 orang di bawah pohon, ngumpul semuanya, baginda Nabi SAW di tengah-tengah, semuanya bersalaman, saling bersalaman, baiat. Ya, makanya orang-orang Thariqah sekarang pakai baiat. Baiat itu janji setia. Ya, kalau bahasa kitanya janji setia itu namanya baiat. Ya, itu baginda Nabi SAW melakukan baiat Thariqah sampai ya Allah juga menurunkan ayat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu ta'ala anhum, dan Allah meridhai orang-orang yang ikut baiatul ridwan. Makanya ada ulama berpendapat bahwasanya orang-orang yang ikut baiatul ridwan adalah termasuk sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat ini paling banyak, Pak. Ya, jumlah sahabat itu sekitar 1.124.000. Banyak para sahabat yang langsung dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya asyraf mubasyirin bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Itu termasuk ya, kalau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung masuk surga, nggak pakai hisab. Ya. Kemudian siapa lagi sahabat? Orang-orang yang ikut perang Badar, ashabu Badar. Mereka juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ashabu Uhud, orang yang ikut perang Uhud, mereka dijamin masuk surga. Dan diantaranya orang-orang yang ikut baiatul ridwan, mereka juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka sudah dijamin masuk surga. Tapi kalau sahabat, Pak, kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, mereka bukan malas-malasan ibadahnya, malah tambah kencang ibadahnya, Pak. Padahal sudah dijamin masuk surga. Oh, sujudnya tiap malam gak lepas. Bahkan sahabat-sahabat itu kalau sudah siang hari, ya mereka ini seperti singa di tengah-tengah peperangan. Ya. Kalau sudah malam, ya seperti apa? Seperti rumput bergoyang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang berjuang, malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sahabat. Apalagi mereka yang sudah dijamin masuk surga, tambah kencang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat sekarang kan beda. Ya, Pak, Bu. Ya, sampean misalnya dijamin, sampean saya jamin masuk surga misalnya. Kira-kira rajin sholatnya apa rajin ninggalnya? Insya Allah rajin ninggalnya kalau orang zaman sekarang. Ya, dijamin masuk surga. Oh, boro-boro sholat. Sudah masuk surga, udah ada jaminan. Nggak usah sholat masuk surga. Nah, orang sekarang begitu. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat malah dijamin masuk surga, malah mereka tambah giat ibadahnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kasih Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Ya, beliau masih ibadah sampai bengkak kakinya baginda Nabi Muhammad saking sering sujudnya, saking sering salatnya, saking sering ibadahnya. Sampai ditanya sama Siti Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kata baginda Nabi,
afalam akunu abdan syakura, apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Kata baginda Nabi. Nah, ini sahabat-sahabat hasil didikan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dapat jaminan surga makin rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Wa fit thaminati fathu Makkah, dan di tahun ke-8 Hijriah ya baru Allah memerintahkan fathu Makkah untuk menundukkan kota Makkah. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada baginda Nabi SAW, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini perintah pertama kali, yaitu untuk fathu Makkah. Setelah itu baru baginda Nabi SAW di tahun tersebut mengumpulkan semua sahabatnya yang ada di kota Madinah daripada Muhajir dan Ansar, yang kemudian mendatangi kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah daripada musyrikan. Masuk baginda Nabi kota Makkah, orang kafir Quraisy lari. Ada yang lari keluar daripada kota Makkah, ada yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan tatkala baginda Nabi SAW belum masuk ke kota Makkah, beliau sudah ketemu dulu, ya, keluar kota Makkah, bertemu baginda Nabi SAW. Akhirnya beliau masuk Islam di situ. Makanya tatkala baginda Nabi SAW masuk kota Makkah, ya, baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman, nggak bakal diganggu. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, nggak bakal diganggu. Jadi orang-orang ada yang keluar daripada kota Makkah, ya, lari ke Taif. Ya, ada yang masuk ke Masjidil Haram, ada yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan karena takut dibunuh oleh kaum muslimin. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy ini ya menganiaya, merampas harta orang muslim dan juga membunuh keluarga mereka. Seperti sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat yang ibunya, bapaknya dibunuh oleh orang Quraisy. Banyak para sahabat-sahabat itu yang ayahnya sebelum hijrah ke kota Madinah dianiaya sampai meninggal. Makanya ya mereka ketakutan. Orang-orang kafir Quraisy ini pada ketakutan, pada lari. Akhirnya kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Sahabat-sahabat mengatakan, al-yawm yawmul malhamah, hari ini adalah hari pembalasan, kata para sahabat. Terus dijawab oleh baginda Nabi SAW, al-yawm yawmul marhamah, bukan, hari ini adalah hari kasih sayang. Makanya hari kasih sayang itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan 14 Februari. Ya, kita kan, ya anak-anak muda kalau 14 Februari hari Valentine, hari kasih sayang. Padahal hari kasih sayang itu yang mencetuskan baginda Nabi SAW pada waktu Fathu Makkah. Baginda Nabi SAW mengatakan, al-yawm yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Man dakhalal masjid amin faqad amin, barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man dakhala baita Abu Sufyan faqad amin, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan juga aman, kata baginda Nabi, tidak diganggu. Kemudian baginda Nabi SAW bersama para sahabat yang menghancurkan berhala-berhala yang di kota yang ada di sekeliling Ka'bah, kemudian menyuruh Bilal untuk untuk beradzan di atas Ka'bah. Naik Bilal ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Nah, itulah Fathu Makkah di tahun ke-7 dan ke-8 daripada Hijriyah, daripada hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.